prinsip-prinsip transfer data yang andal. Pada sesi ini kita akan membahas tentang permasalahan untuk transfer data yang reliable yang merupakan masalah yang fundamental dalam area networking. Maksudnya, walaupun kita akan fokus di transport layer, tapi sebenarnya masalah ini juga merupakan permasalahan dari area kerjanya network layer dan application layer. Gambar berikut ini menunjukkan abstraksi layanan yang tersedia di transport layer bagi entitas-entitas di layer bagian atas dari sebuah channel yang sifatnya reliable. Ya, yang dimaksudkan dengan reliable channel itu tidak ada bit data satupun yang rusak atau korup. Jadi tidak ada bit 1 yang berubah menjadi 0 atau sebaliknya, tidak ada bit 0 yang berubah menjadi 1. Kemudian juga berarti tidak ada data yang hilang, dan itu juga berarti data yang terkirim akan sampai dengan urutan yang benar. Jadi semua data terkirim secara terurut sebagaimana data tersebut dikirimkan dari sumber. Ini adalah layanan yang disediakan oleh TCP bagi aplikasi-aplikasi yang menggunakannya. Sudah merupakan tanggung jawab dari protokol data transfer untuk menyediakan abstraksi layanan demikian. Namun, tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Kenapa? Karena biasanya channel yang digunakan di area network layer yang di bawahnya itu bisa saja unreliable. Sebagai contoh tadi, TCP yang sifatnya reliable itu diimplementasikan di atas IP yang sifatnya unreliable atau yang tidak andal. Secara umum, kesulitan ini juga datang dari situasi di mana layer di bawah dari dua buah sistem yang saling berkomunikasi bisa saja melibatkan hanya satu buah jenis link fisik. Tapi bisa juga merupakan sebuah jaringan komputer global yang melibatkan banyak jenis link fisik. Pada pembahasan kita akan memandang layer bagian bawah ini sebagai channel point to point yang reliable. Jadi kita buat sederhana saja, entah itu satu buah link tunggal, satu buah jenis link tunggal fisik, atau melibatkan banyak jenis link yang ada. Kita akan memandangnya sebagai satu buah channel point to point yang unreliable. Kita akan mengulas reliable data transfer protocol dari sisi sender dan receiver secara bertahap, makin lama makin kompleks, di mana model dari channel di bagian bawah juga kompleksitasnya akan semakin meningkat. Misalnya, bagaimana kita mempelajari mekanisme yang dibutuhkan kalau channel di bawahnya itu membuat bit rusak atau menghilangkan keseluruhan paket. Asumsi yang kita gunakan sepanjang pembahasan ini adalah paket akan sampai dalam urutan yang sesuai dengan urutan ketika paket-paket itu dikirim dari sumber, dengan kemungkinan sebagian paket akan hilang, maksudnya channel di bawahnya tidak akan menyusun ulang urutan paket. Sebagai ilustrasinya, ini ada gambar bagian B yang di sebelah kanan ini. B, service implementation. Nah, kita akan melihat pada implementasinya dari protokol transfer data ini. Protokol di sisi pengirim digunakan oleh level yang di atasnya dengan cara memanggil fungsi RDT send. Nah, RDT ini kepanjangan dari Reliable Data Transfer. Penting ya untuk menggunakan protokol yang pemilihan namanya itu
melambangkan konteks protokol. Kemudian protokol ini kan akan meneruskan data yang nanti akan sampai ke layer di atas dari sisi ini kan, penerima. Pada sisi penerima akan ada pemanggilan terhadap fungsi RDT RCV atau RDT receive ketika ada paket yang masuk dari layer di bagian bawah. Ketika protokol RDT hendak mengirimkan data ke layer di bagian atas, protokol ini akan memanggil fungsi deliver data. Pada bagian ini kita akan gunakan istilah paket ya, daripada menggunakan istilah segmen seperti pada video sebelumnya. Jangan bingung. Kita akan membahas hanya kasus satu arah dari transfer data, unidirectional. Kita tidak membahas transfer data dua arah. Jadi transfer data satu arah, jadi data dikirim dari sebuah pengirim ke sebuah penerima. Kalau yang full duplex itu, yang bidirectional atau dua arah itu, secara konsep tidak begitu sulit, tapi nanti penjelasannya akan cukup panjang. Jadi walaupun kita hanya membahas yang unidirectional, baik sisi pengirim maupun sisi penerima kan sama-sama perlu untuk mengirimkan paket dalam dua arah. Jadi nanti selain paket yang berisi data, sisi pengirim dan penerima juga akan saling mengirim atau bertukar. Ada yang namanya kontrol paket. Itu paket yang diperuntukkan untuk kontrol. Isinya bukan data. Jadi bukan data paket tapi kontrol paket. Sisi pengirim dan penerima dari protokol RDT ini, kalau mau mengirim paket itu menggunakan sama-sama fungsi UDT send. UDT underscore send ini. UDT ini kepanjangan dari unreliable data transfer. Kita akan secara bertahap mengembangkan pembelajaran kita tentang protokol-protokol yang makin lama makin kompleks untuk mengenal prinsip-prinsip yang terlibat dalam suatu protokol data transfer yang reliable atau yang andal. Dimulai dari protokol RDT 1.0, ya, berkembang ke RDT 2.0 dan kemudian ke RDT 3.0. Di sini dilihat yang RDT 1.0 itu adalah sebuah protokol reliable data transfer yang dikerjakan di atas channel yang sepenuhnya andal, reliable. Dilanjutkan ke RDT 2.0 yang channelnya bisa membuat data rusak, ya, a channel with a bit errors. Kemudian dilanjutkan dengan RDT 3.0 di mana channel bukan hanya saja merusakkan paket tapi juga bisa menghilangkan paket. Jadi kompleksitas protokol akan terus bertambah seiring dengan kompleksitas channel yang berada di bawahnya. Yang pertama channelnya ideal, yang kedua ada kerusakan bit, yang ketiga hilang paket. Untuk RDT 1.0 kita akan belajar kasus yang paling sederhana di mana channel yang di bawahnya itu sepenuhnya ideal, complete reliable ya. Di sini kita lihat ada gambar diagram FSM, finite state machine. FSM finite state machine untuk menggambarkan protokol-protokol RDT. Nah, diagram ini terdiri dari simbol untuk state yang warna biru, bulat biru, kemudian juga ada simbol untuk transisi, untuk pindah dari state yang satu ke state yang lain atau
look back ke dirinya sendiri, dan juga nanti lihat ada input. Yang gambar A ini, untuk sisi sender, dan yang gambar B ini untuk sisi receiver. Perhatikan bahwa diagram SFM untuk sender sama receiver itu dibuat terpisah satu sama lain, tidak digabung ya, karena mereka memang berada di dua end system yang berbeda. Sender dan receiver nanti ini, kalau kita pelajari pada protokol ini tuh hanya memiliki satu buah state dan satu buah transisi. Transisi itu yang ada gambar tanda panah biru. Setiap transisi itu memiliki keterangan, ada labelnya. Ada labelnya ini. Nah, di atas garis horizontal itu dinamakan event, sebuah kejadian. Jadi transisi ini terjadi ketika di-trigger oleh event apa. Misalnya yang di A itu ada sebuah event RDT_send terjadi, dan keterangan yang di bagian bawah dari garis horizontalnya label itu adalah action atau keterangan untuk tindakan yang dilakukan oleh protokol ketika event itu terjadi. Jadi di contoh A ini, ketika terjadi event RDT_send data, ini ketika RDT_send data ini dipanggil, maka protokol akan melakukan dua buah action: membuat data menggunakan fungsi make_packet dan mengirim data menggunakan fungsi UDT_send. Nanti ada juga, kita lihat pada gambar-gambar selanjutnya, sebuah simbol lambda. Sebuah simbol lambda itu digunakan kalau tidak ada action bagi sebuah event atau ketika tidak ada event. Jadi akan ada simbol lambda di label dari transisi. Jadi nanti ada bisa di bagian atas atau di bagian bawah dari garis horizontal label. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan akan ada garis putus-putus seperti ini ya, untuk initial state, jadi state awal. Jadi karena di sini gambar diagramnya hanya punya satu buah state, kita hanya baru lihat state yang punya tanda panah garis putus-putus seperti ini. Nanti kalau ada banyak state, nanti terlihat yang mana yang initial state, yang mana yang bukan. Nah, indikatornya adalah garis putus-putus ini. Jadi penting untuk membedakan mana yang initial state, mana yang bukan. Sisi pengirim dari protokol RDT itu menerima, di gambar A, menerima data dari layer di atasnya via event RDT_send. Lalu dilanjutkan dengan dua buah action, membuat data menggunakan make_packet dan mengirim data via UDT_send. Nah, di sisi penerima di gambar B, RDT akan menerima paket dari channel di bawahnya via event RDT_receive. Kemudian ketika event ini terjadi, maka action yang terjadi adalah memanggil fungsi extract, yaitu untuk mengambil data dari dalam paket dan meneruskannya ke layer atas via fungsi deliver_data. Kita selanjutnya akan mengembangkan pembelajaran kita ke protokol yang lebih kompleks, yaitu RDT 2.0.
reliable data transfer over a channel with bit errors. Model ini lebih realistis dibandingkan dengan model yang kita gunakan di RDT 1.0. Pada model ini, bit-bit dari paket bisa saja rusak karena kondisi channel yang digunakan, biasanya karena komponen fisik dari link. Asumsi yang digunakan masih sama, yaitu semua paket yang dikirim akan sampai dengan urutan yang tepat, yang benar, walaupun sejumlah bitnya itu mengalami kerusakan. Protokol ini menggunakan yang dikenal dengan istilah positive acknowledgement dan negative acknowledgement sebagai sebagai control message atau control paket. Penggunaannya mengizinkan sisi receiver untuk mengirim berita atau memberitahu sisi sender bahwa ada paket yang rusak dan butuh transmisi ulang. Di ranah jaringan komputer kita kenal dengan istilah protokol ARQ, Automatic Repeat Request. Nah, untuk protokol seperti ini kita membutuhkan 3 kemampuan tambahan, yaitu error detection, receiver feedback, dan retransmission. Mekanisme mendeteksi error ketika paket diterima itu diperlukan. Masih ingat dengan field checksum yang kita bahas di pembahasan tentang struktur paket dari UDP? Nah, hal yang sama bisa kita gunakan di field dari paket milik protokol RDT 2.0 ini. Kemudian, sisi penerima harus dapat juga mengirimkan feedback secara eksplisit kembali ke sisi pengirim ketika dia menerima paket. Dalam implementasinya di protokol RDT 2.0 ini, sisi penerima akan mengirim paket positive acknowledgement dan negative acknowledgement kembali ke pengirim sebagai feedback atas setiap paket yang diterimanya, apakah ada error di bitnya ataukah tidak. Pada prinsipnya, paket-paket ini hanya membutuhkan 1 bit saja, misalnya 0 yang untuk negative acknowledgement dan nilai bit 1 untuk yang positive acknowledgement. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengirim ulang, di mana kalau ada paket yang diterima di sisi penerima, di sisi receiver rusak, maka sender harus mampu mengirim kembali. Sisi pengirim dari RDT 2.0 ini kalau digambar itu memiliki dua buah state, ya, 2 buah state. Ini yang initial state, wait for call from above, dan ini wait for positive acknowledgement ACK dan or negative acknowledgement NAK. Nah, initial state yang berada di sisi kiri itu menjelaskan kondisi awal protokol RDT di sisi pengirim yang menunggu data dari layer di bagian atas. Ketika ada event RDT send terjadi, dipanggil oleh layer di atasnya, maka sisi sender akan membuat paket via action snd paket, itu fungsi make_packet yang berisi data dan bersama dengan checksum lalu mengirimkan paket tersebut ke layer di bawahnya via operasi udt_send paket. Dan sisi pengirim ini akan bertransisi ke state wait for negative acknowledgement or positive acknowledgement. Nah, kalau protokol di sisi pengirim ini menerima paket kontrol positive acknowledgement atau ACK seperti ini, maka protokol akan langsung bertransisi ke state wait for call from above. Tidak ada action apapun.
Jadi label di bawah garis horizontalnya itu dilambangkan dengan lambda. Kalau yang diterima adalah negative acknowledgement atau NAK seperti ini, maka protokol akan mengirim ulang paket yang barusan dikirimnya via action UDT_send. Transisinya ke diri sendiri, jadi loop back. Perhatikan bahwa selama protokol RDT 2.0 sisi pengirim ini sedang berada di state wait for ACK or NAK, protokol ini tidak dapat menerima atau bahkan mengirimkan paket baru dari layer di atasnya. Jadi RDT_send data ini, event ini hanya akan terjadi jika protokol RDT 2.0 di sisi pengirim telah menerima paket ACK dan keluar dari state wait for ACK or NAK. Karena hal inilah protokol RDT 2.0 tergolong protokol stop and wait. Selanjutnya, diagram FSM untuk sisi receiver dari protokol RDT 2.0 ini pada gambar B itu kan hanya memiliki satu buah state tunggal. Ketika paket datang, protokol RDT 2.0 ini akan melakukan pengiriman feedback atau membalas dengan paket ACK atau NAK tergantung apakah paket yang diterima rusak atau tidak. Ini bisa lihat sendiri koresponden action untuk masing-masing situasi, baik yang datanya rusak maupun yang datanya tidak rusak. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, bagaimana kalau yang rusak itu paket kontrol? Yang rusak itu positive acknowledgement atau paket negative acknowledgement. Ini bisa jadi masalah yang fatal, karena pengirim kan jadi tidak mengetahui apakah paket yang dikirimnya itu tiba dengan baik, dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Solusinya bagaimana? Salah satu alternatif solusinya itu kita bisa memberikan field untuk checksum, tapi bukan untuk data, melainkan untuk control message. Alternatif solusi lainnya juga ada, misalnya dengan langsung mengirimkan saja paket. Jadi sisi sender itu mengirim ulang paket jika menerima balasan paket ACK atau NAK yang rusak. Tapi solusi yang ini kalau langsung kirim saja bisa membuat masalah lain lagi, yaitu duplikasi paket. Sisi penerima tidak paham kalau dalam situasi ini, kalau dia terima duplikat itu ya, dia tidak paham apakah paket datanya yang ACK atau NAK yang dikirimnya barusan sebagai respon untuk penerimaan paket itu diterima atau tidak oleh sisi pengirim. Alhasilnya paket yang datang akan sulit diketahui. Ini paket yang berisi data yang baru, jadi the new data packet, atau ini paket dari transmisi ulang, pengiriman ulang. Nah, ini masalah dengan duplikasi paket. Solusi sederhana untuk masalah ini bisa juga kita nanti tambahkan sebuah field baru ke paket data, bukan field baru ke paket kontrolnya, bukan ke paket ACK atau NAK. Field ini isinya adalah nomor urut, diisi oleh pengirim, bukan oleh penerima. Misalnya nomor urut itu bertambah nilainya untuk setiap paket yang baru.
1, 2, 3, 4. Dalam kasus ini kita bisa gunakan modulo 2 aritmatika, artinya bergantian nomor urut berisi 0, 1, kemudian 0 lagi, kemudian 1 lagi, dan seterusnya. Ingat, modulo 2 artinya yang disimpan adalah sisa dari hasil bagi suatu bilangan dengan 2. Misalnya, kalau itu paket urutan keempat, maka nomor urutnya adalah 0. Karena 4 itu sisa baginya dengan 2 adalah 0. Dan kalau itu adalah paket kelima, maka nomor urut yang diisikan ke field itu adalah 1. Karena 5 kalau dibagi 2 sisanya itu 1. Begitu juga paket ke-6 akan kembali memiliki nomor urut 0, paket ke-7 nomor urut 1, dan seterusnya. Dengan demikian, nanti sisi penerima hanya perlu memeriksa field ini untuk mengetahui apakah paket yang datang adalah paket yang berisi data baru atau paket dari pengiriman ulang. Paket ACK dan NAK tidak perlu field nomor urut ya. Gambar berikut ini menunjukkan diagram FSM untuk protokol 2.1 bagi pengirim yang merupakan perbaikan bagi protokol RDT 2.0 sisi pengirim. Jumlah state-nya menjadi 2 kali lipat. Sebelumnya kan itu jumlah state-nya ada 2, sekarang jadi 4. Karena sekarang kan melibatkan nomor urut 0 dan 1. Semua action yang muncul ketika menangani paket-paket nomor urut 0 itu sama dengan action-action yang muncul ketika menangani nomor urut 1. Misalnya ini dari wait for call 0 from above akan pindah ke atau mengalami transisi ke state wait for positive acknowledgement or negative acknowledgement 0. Hal yang sama juga terjadi di penanganan untuk paket bernomor urut 1. Wait for call 1 from above state akan mengalami transisi ke state wait for positive acknowledgement or negative acknowledgement 1. Event yang terjadi juga yang men-trigger transisi juga sama. Misalnya di sini event RDT underscore send. Nah, di sini juga serupa event RDT underscore send. Action yang dilakukan sebagai respon terhadap semua event juga sama. Gambar selanjutnya adalah diagram FSM untuk protokol RDT 2.1 sisi receiver atau sisi penerima. Protokol ini menggunakan positive acknowledgement dan negative acknowledgement. Perhatikan di bagian initial state ini, kalau yang diterima itu paket yang rusak, maka protokol tidak akan bertransisi ke state yang satunya. Protokol hanya mengirimkan sebuah paket kontrol negatif acknowledgement beserta dengan checksum kembali ke pengirim. Kalau misalnya protokol receiver ini menerima paket yang tidak rusak, tapi kalau sequence-nya itu nomornya adalah 1, berbeda dengan state, di mana yang ditunggu adalah sequence 0, maka protokol akan langsung mengirimkan positive acknowledgement kembali ke sisi pengirim dan tetap berada di state.
yang sama. Protokol ini akan bertransisi ke state berikutnya, yaitu untuk menanti paket dengan nomor urut 1 kalau yang diterima itu adalah paket nomor urut 0 yang tidak rusak. Nah, logika yang sama akan berulang di state dari wait for one from below. Ya, yang dimaksud dengan below di sini karena sisi receiver kan menunggu paket dari layer di bagian bawahnya, layer IP atau network layer. Kalau sisi pengirim menerima dua buah acknowledgement, menerima dua buah positive acknowledgement untuk paket yang sama, maksudnya ada duplikat ya, maka pengirim tahu bahwa sisi penerima itu tidak mendapat paket dengan benar. Berikut ini adalah protokol RDT 2.2 sender yang merupakan versi lain dari protokol RDT 2.1 di mana protokol ini tidak menggunakan negative acknowledgement. Yang berubah itu sekarang acknowledgement-nya dikasih nomor urut. Semua sama, cuma di sisi sekarang setiap acknowledgement yang masuk, kontrol paket yang masuk itu harus diperiksa nomor urutnya. Jadi misalnya ini ada pemeriksaan nomor urut dari kontrol paket, misalnya ini juga ya, ada fungsi is acknowledgement dengan argumen paket beserta nomor urut 1 atau 0 begitu. Oke. Kalau protokol RDT 2.2 di sisi receivernya, sekarang pihak receiver itu mengirimkan paket dengan menyertakan nomor urut. Nah ini, make paket, ada acknowledgement terus dikasih nomor urut 0, misalnya ini. Nah, seperti ini. Atau nomor urut 1 seperti ini. Oke. Jadi yang berbeda dengan RDT 2.1 tuh hanya sekarang RDT 2.2 tidak menggunakan negative acknowledgement sebagai kompensasinya. Sekarang RDT 2.2 menggunakan nomor urut di kontrol paket. Selanjutnya kita akan mengembangkan protokol yang lebih kompleks lagi, yaitu RDT 3.0 untuk model channel yang tidak hanya membuat kerusakan pada paket, tapi juga menyebabkan hilangnya paket, entah itu paket data ataupun kontrol paket. Dua buah hal yang perlu kita perhatikan adalah cara untuk mendeteksi paket loss dan cara untuk menangani paket loss, maksudnya recovery dari paket loss. Penggunaan checksum, nomor urut, kontrol paket, acknowledgement, dan transmisi ulang yang telah kita kembangkan di protokol RDT 2.2 itu bisa dimanfaatkan untuk menangani kejadian paket loss atau untuk recovery dari paket loss. Tapi untuk mengetahui apakah sebuah paket itu hilang atau tidak, itu lain ceritanya. Kita butuh mekanisme protokol baru untuk ini. Ada banyak pendekatan untuk mendeteksi paket loss, namun di pembahasan kita di protokol RDT 3.0 ini, beban untuk mendeteksi paket loss dan bahkan untuk recovery itu kita bebankan ke sisi sender.
Misalkan sender mengirimkan sebuah paket, lalu entah paketnya, paket datanya yang dikirimnya atau balasan acknowledgement-nya hilang. Dalam dua kejadian ini, sisi sender tidak menerima balasan apapun dari sisi receiver. Jika sender hendak menunggu cukup lama sehingga yakin bahwa memang terjadi kehilangan paket, maka sender dapat mengirim ulang paket ke receiver. Tapi, bagaimana taunya bahwa waktu tunggu yang dia gunakan itu cukup? Bagaimana estimasi waktu tunggu? Jadi harus tunggu berapa lama? Sisi sender paling tidak minimal berarti harus menunggu selama delay round trip. Round trip itu artinya trip bolak-balik antara dirinya dan receiver. Waktu tunggu ini sudah harus termasuk perhitungan untuk lamanya delay propagasi, lamanya delay untuk buffering di router-router yang ada di tengah jalan, dan juga lamanya proses paket dari router-router yang ada di tengah jalan. Jadi buffering itu berarti masuk ke antrian memori sementara. Kalau proses artinya router itu membutuhkan waktu untuk memeriksa header-header dari setiap paket. Jadi ada delay propagasi, delay buffering, sama delay proses. Ada satu lagi, ada juga sebenarnya, ada delay untuk transmit. Jadi untuk keluar dari layer di atas sampai ke physical layer juga tuh ada delaynya. Itu harus dipertimbangkan semua untuk keseluruhan round trip. Dalam banyak jaringan, biasanya penentuan waktu tunggu maksimum ini kan sulit diestimasi. Sedangkan protokol juga kan harus sesegera mungkin merecovery kalau terjadi paket loss. Nah, pendekatan yang biasanya diadopsi itu pada prakteknya adalah sisi sender menentukan sendiri waktu tunggunya. Jadi menentukan sendiri kemungkinan terjadi paket loss. Kalau acknowledgement tidak diterimanya selama waktu tunggu ini, maka sender akan melakukan transmisi ulang. Nah, kalau misalnya paketnya itu memang mengalami delay, jadi bukan loss, tapi delay yang cukup lama melebihi waktu tunggu yang sender tetapkan, maka akan terjadi duplikasi, atau bisa juga waktu tunggunya itu delaynya itu bukan dari pengiriman sender ke receiver, tapi balasan acknowledgement itu melebihi waktu tunggu. Itu bisa akan terjadi duplikasi. Jadi kan dilakukan retransmit oleh sender, receiver akan menerima duplikat. Untungnya sebelumnya kan di protokol RDT 2.2 tuh ada mekanisme untuk menambahkan nomor urut ke data paket. Nah, ini bisa digunakan untuk menangani kasus duplikasi tersebut. Lalu kan karena sender tidak tahu apakah data paketnya yang hilang ataukah balasan kontrol paketnya paket acknowledgement yang hilang, ataukah mungkin saja baik data paket maupun acknowledgement paket balasan itu mengalami delay yang lama, maka yang bisa dilakukan oleh sender itu kan hanya melakukan transmisi ulang. Nah, ini sender itu perlu menggunakan namanya countdown timer, yang dimana sender harus mampu memulai timer untuk setiap paket yang dikirim. Sender juga harus mampu merespon kalau ada interupsi ke timer. Dan yang terakhir, yang ketiga, sender juga harus memiliki kemampuan untuk menghentikan timer. Nah, nanti kita kenal setelah ini
operasi dari RDT 3.0 akan menyebabkan protokol ini disebut juga sebagai alternating bit protokol. Gambar ini hanya gambar dari diagram FSM-nya protokol RDT 3.0 sisi sender, karena yang sisi receiver-nya sama saja dengan yang RDT 2.2. Operasi dari protokol RDT 3.0 ini bisa terjadi di 4 situasi. Misalnya di situasi pertama itu ketika sama sekali tidak ada kehilangan paket. Jadi dari ini diagramnya mengalirnya dari atas ke bawah antara entitas sender dan receiver. Yang pertama, sender mengirimkan paket 0, kemudian receiver menerima paket 0 dan memberi balasan acknowledgement 0. Lalu dilanjutkan lagi dengan sender menerima acknowledgement 0 dan mengirimkan paket selanjutnya kalau ada, misalnya jadi paket 1. Lalu receiver menerima lagi paket 1 dan memberi balasan acknowledgement 1 untuk paket 1 tadi. Lalu diterima lagi oleh sisi sender acknowledgement 1-nya, dan kalau masih ada lagi paket, maka sender akan mengirimkan lagi paket urutan 0, bergantian terus. Makanya tadi disebut alternating bit protokol. Itu kalau tidak ada close, jalannya operasi bagus, ada pengiriman, ada respon. Kalau masih ada yang perlu dikirim lagi, dikirim lagi paket dengan nomor urut berbeda, dan seterusnya, dibalas, dikirim, balas, dan dikirim. Nah, di situasi yang kedua adalah situasi yang terjadi ketika yang hilang itu adalah data paket, bukan acknowledgement paket. Nah, di sini misalnya situasinya sender mengirimkan paket 0, kemudian receiver menerima paket 0 dan membalasnya dengan acknowledgement 0. Kemudian sender menerima acknowledgement 0 dan melanjutkan dengan pengiriman paket 1, tapi kemudian hilang di tengah jalan. Nah, ini sender akan menunggu sebanyak waktu tunggu yang dia setting. Setelah melewati waktu tunggu dan tidak ada apa-apa yang diterima, acknowledgement, maka sender akan mengasumsi bahwa paket hilang. Lalu sender akan mengirim ulang paket nomor 1. Kemudian dilanjutkan lagi dengan receiver memberi balasan acknowledgement 1 dan seterusnya. Situasi ketiga yang mungkin terjadi adalah yang hilangnya itu adalah kontrol paketnya, acknowledgement paketnya. Misalnya yang di sisi kiri itu yang untuk diagram C, nah sender mengirimkan paket 0, terus receiver menerima paket 0, kemudian membalasnya dengan acknowledgement 0, kemudian sender menerima acknowledgement 0 dan mengirimkan lagi paket berikutnya, paket 1, tapi kemudian acknowledgement 1 dari receiver itu hilang di jalan. Nah, ketika sender menunggu dan tidak ada balasan selama waktu tunggu, maka sender akan melakukan transmisi ulang paket 1. Di sini receiver akan mendeteksi ada terjadi duplikat karena dia kan menerima paket dengan nomor yang sama. Jadi dia tahu itu sama. Karena dia mengalami duplikat, karena dia menerima paket 1, dia harus membalasnya dengan acknowledgement 1 juga. Dan yang terakhir adalah yang terjadi adalah situasi
timer yang disetting oleh sender itu prematur. Jadi dia mengestimasi, waktu tunggunya segini, padahal ternyata harusnya dia memperbesar lagi lamanya waktu tunggu, harusnya, tapi yang dia setting kurang lama dibandingkan dengan kenyataan waktu yang dibutuhkan untuk mengestimasi atau menentukan sebuah paket itu loss. Terlalu cepat waktu tunggunya. Sender mengirimkan paket 0, dibalas receiver acknowledgement 0, kemudian sender mengirimkan lagi paket 1, tapi karena dia punya waktu tunggu terlalu cepat, acknowledgement 0-nya itu belum datang-datang, dianggap terjadi paket loss. Nah, ini akan terjadi pengiriman ulang lagi paket 1. Jadi sisi receiver menerima 2 paket 1, tapi sisi receiver punya kemampuan untuk mendeteksi duplikat paket. Nah, akan terjadi situasi duplikasi paket di prematur timeout seperti ini. Nah, kita perhatikan ketika acknowledgement satunya dikirim untuk yang kedua kali, sisi sender yang menerima acknowledgement 1 itu tidak melakukan apapun setelah dia mengirimkan paket bernomor urut 0. Dia hanya perlu menunggu acknowledgement 0, kayak gitu ya. Nah, memang prematur timeout, situasi di prematur timeout ini akan ada duplikasi yang dapat menyebabkan channel itu dipenuhi lebih banyak paket yang tidak perlu. Jadi penggunaan medium lebih banyak dari paket yang tidak perlu. Bahkan kalau situasi ini dapat menyebabkan lebih padat yang berujung ke paket loss. Demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana mengembangkan protokol data transfer yang handal. Kita telah membahas dari protokol yang sederhana RDT 1.0, di mana channelnya itu ideal, lanjut ke protokol 2.0, 2.1 dan 2.2, di mana channelnya itu tidak lagi ideal, tapi sudah mulai ada paket yang rusak. Dan kita lanjutkan ke protokol yang lebih kompleks karena channelnya itu lebih kompleks lagi, yaitu bukan hanya merusakkan paket tapi juga dapat menghilangkan paket di RDT 3.0. Sejauh ini kita telah menyusun elemen-elemen penting, yaitu checksum, nomor urut, timer, serta positif dan negatif acknowledgement atau kontrol paket yang perannya sangat penting untuk operasi protokol transfer data yang sifatnya reliable. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip mengenai protokol data transfer yang handal ini pada sesi berikutnya.